Murid, kamu sudah 5 tahun di gunung ini. Sekarang kamu sudah masuk level Dewa Bela Diri. Sudah waktunya turun gunung. Cari keluargamu. Guru, bukankah aku anak yatim piatu? 5 tahun lalu, guru lewat kota Jiang. Melihat bakatmu luar biasa. Tapi kamu sering dibully orang. Jadi guru, bawa kamu masuk sekte. Biar kamu fokus latihan. Guru segel, ingatanmu. Jangan marah sama guru ya. Ternyata aku ini mantu tinggal di rumah istri. Kalau dihitung-hitung, anakmu. Udah mau 5 tahun ya? Aku punya anak perempuan. Ini Tian Xingling. Kalau turun gunung ketemu bahaya, tinggal remukan limpai ini. Anggota Tian Xing lain di sekte, pasti langsung muncul bantu. Ingat. Harus tegakkan keadilan. Jalankan amanat langit. Murid patuh. Guru. Lima tahun. Dulu aku nggak punya pilihan. Sekarang akhirnya bisa. Bikin istri dan anakku bahagia. Hah! Lin Xuan, kamu masih tega balik ke sini? Istriku. Maaf. Dulu aku bukan sengaja ninggalin kamu. Siapa istri kamu? Buka matamu lebar-lebar. Lihat, siapa aku? Ping Yu. Kamu kok di sini? Kakakmu mana? Kamu masih tega nanya kakakku. Dulu kakakku lagi hamil. Kamu tinggalin dia pergi begitu aja? Sekarang balik lagi mau ngapain? Aku balik buat tebus kesalahanku ke dia. Kakakku udah meninggal 4 tahun lalu. Mau tebus pakai apa? Apa? Meninggal? Ini gimana ceritanya? Dasar kamu, sampah yang buang istri dan anak. Nggak pantas nanya soal kakakku. Apalagi pantas jadi ayahnya Wan Wan. Wan Wan. Kamu nggak boleh pergi. Masalah hari ini harus kasih aku penjelasan. Kamu ini siapa sih? Aku bilang ya, suamiku, investor di sini. Penanggung jawabnya lihat aku aja. Pasti langsung tunduk. Kalau aku udah kesal, nyonya ini bakal hajar kamu juga. Berani kamu sentuh aku coba? Mau mati ya? Berani banget mukul aku. Kamu tunggu aja. Sayang, aku dipukul orang. Kamu ini siapa? Berani-beraninya mukul istri ketua Lei? Aku. Ling Xuan. Oh ternyata kamu, mantan menantu sampah keluarga Su. Cepat berlutut minta maaf sama Nyonya Lei. Kalau Nanti ketua Lei datang, kamu bakal dapat masalah besar, mereka yang duluan mukul. Terus kenapa? Orang kayak kamu, anak nggak punya bapak yang ngajarin. Nggak pantas, tinggal di sini. Orang kayak kamu. Aku mau lihat. Siapa yang berani gangguin istri aku? Sayang, cepat balas dendam buat aku sama anak kita. Ketua Lei, aku CEO dari Su Group, Su Pingyu. Keluarga Su kalian itu nggak ada artinya. Hari ini kalau anak aku nggak berlutut dan minta maaf, aku bakal masukin keluarga kalian ke dalam tiang beton. Anakku nggak tahu, udah nahan banyak sakit hati. Mulai sekarang. Aku mau balikin semua, yang selama 5 tahun ini. Dasar sampah. Tadi kamu sombong banget ya. Berani. Mukul. Aku lagi coba. Aku nggak cuma berani mukul kamu. Aku juga berani bunuh kamu. Bunuh dia buat aku. Oh, ternyata jagoan? Pantesan berani sombong gini. Tapi, cuma modal segitu doang, nggak cukup buat macam-macam di depanku. Ini kekuatan Grandmaster. Mas, Dia aja nggak nyentuh kamu, kok kamu langsung sujud? Ini semua gara-gara kamu. Cepat minta maaf sama Master Lin. Master,
Berani-beraninya sentuh anakku. Kamu pantas mati. Sesepuh. Aku yang gak kenal siapa sesepuh. Aku udah sadar salah. Minta tolong sesepuh berbaik hati. Lepasin keluargaku. Kamu bukan sadar salah. Tapi kamu takut. Lin Xuan, Apa kamu mau di depan Wan Wan, bunuh orang? Pergi! Makasih sesepuh. Kamu sadar nggak? Kamu lagi ngapain? Apa kamu Wan Wan punya bapak pembunuh? Aku cuma mau lindungin kalian. Yang kamu sebut lindungin, ya cuma selesaiin masalah pakai kekerasan. Selama ini, waktu Wan Wan dibully, kamu di mana? Waktu dia nangis minta bapaknya, kamu di mana lagi? Sekarang pura-pura jadi orang baik, Bingyu, minggir. Nggak butuh kepura-puraan kamu. Kamu beneran bapakku. Wah. Selama ini salah bapak. Bikin kamu sama mama menderita. Kamu bisa maafin bapak nggak? Kamu angkat mama ke mobil, aku maafin. Oke. bajingan, lepasin aku. Mas, makan dulu. Bajingan, turunin aku. Kamu ngapain? Jangan gerak. Bentar aja. Selesai. Beneran gak sakit lagi. Kak, hebat banget. Mama, jangan usir kakak pergi dong. Ya kan? Aku gak mau jadi anak liar. Kak, jangan tinggalin lagi. Aku sama mama ya. Wan tenang aja. Kakak nggak akan pergi lagi. Kakak masakin dulu buat kamu. Pangsa, jangan kira kayak gini. Aku bakal maafin kamu. Mak, masakan kakak wangi banget. Coba kamu cicip. Aku nggak mau makan masakannya. Masakan orang ini kok enak banget sih. Pantesan dulu kakak perempuannya milih dia. Mak, enak nggak? Jauh banget sama masakanku. Mama bohong. Jelas-jelas masakan kakak lebih enak. Dasar anak nggak tahu diri. Semangkuk nasi aja udah bisa dibeli. Kakak capek ya. Wan anak baik. Orang ini ternyata pakai sendok yang sama kayak aku. Kak, nanti malam aku mau kakak sama mama. Temani aku tidur bareng. Wan, mama aja yang temani kamu tidur. Nggak usah repot-repot. Si bangsat ini, Tapi teman-teman yang lain kan tidur bareng papa sama mama. Aku juga mau dong. ini. Ya udah Wan duluan ya. Papa sama mama nyusul bentar lagi. Papa mama cepetan ya. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Aku cuma nggak mau bikin Wan kecewa. Kalau kamu berani, Gerakan yang melewati batas, nggak akan aku maafin. Selama ini. Makasih ya udah jadi mama buat Wan. Tapi bisa nggak? Kamu kasih tahu aku. Bingxiu, sebenarnya meninggal gimana? seumur hidupku, nggak akan pernah aku kasih tahu. Aku justru mau bikin kamu, hidupku selamanya dihantui rasa bersalah. Masa sih, kematian Bingsuo pasti ada sesuatu di baliknya. Pangeran kecil memutuskan untuk pergi bersamanya, mencari jalan pulang. Ayah, ibu bilang, beberapa tahun ini ayah pergi. Kematian jauh buat lawan orang jahat. Beneran nggak? Beneran. Mulai sekarang nggak akan ada lagi orang jahat yang bisa gangguin kamu sama ibu. Kalau gitu, ayah bisa nggak janji sama aku satu hal? Nggak masalah, apapun ayah janjiin buat kamu. Banyak teman-teman aku punya adik. Ayah sama ibu bikinin aku adik dong. Nih. Tadi ayah kan bilang, apapun bakal diturutin. Ya udah, ayah janji, cepet tidur ya. Selamat malam ayah, ibu. Pokoknya harus cepat, biar aku punya adik. Omongan bocah nggak ada maksud apa-apa, kamu istirahat aja. kamu pinter juga sih. Bang Hu, kita kesini buat cari bocah itu. Balas dendam, kan? Balas dendam apaan? Kalau mau mati jangan nyusahin gue. Ini masih manusia nggak sih? Master Lin, saya sengaja datang khusus buat minta maaf. Di sini ada 10 juta. Mohon Master berjiwa besar. Ampuni keluarga saya. Berdiri dulu. Lum,
Asal kamu ke depannya, nggak manjain keluarga buat bertindak sembarangan. Masalah ini nggak akan aku kejar lagi. Kalau master nggak terima, saya nggak bisa tidur semalaman. Soal istriku, kamu tahu berapa banyak? Saya cuma tahu, Nona Su, 4 tahun lalu, longket dari gedung Hotel Jiangcheng. Selain itu, saya nggak tahu apa-apa. Bunuh diri. Nggak mungkin. Sejauh aku kenal Bing Sue, dia bukan tipe orang kayak gitu. Apalagi waktu itu dia udah punya Wan Wan. Masa bunuh diri, masa tenang aja. Saya langsung suruh orang selidiki tuntas. Udah ketemu hasilnya. Dijamin lo bakal masuk level Zhongxie. Makasih banyak, Master. Pak, kenapa teman-teman lain ikut nama bapaknya, tapi aku ikut nama mama? Terus mereka bilang, menantu numpang itu apa sih? Ini, Wan Wan, ambil tas, siap-siap sekolah. Oh. Nanti ikut gue ke kantor grup. kantor? Dulu kakak gue yang biayain lo. Sekarang lo mau gue yang biayain juga? Di kartu ini ada 10 juta. Kedepannya gue bisa biayain lo sama Wan Wan. Pergi beberapa tahun, gak cuma belajar berantem, tapi juga belajar nipu. Gue nggak nipu lo. Cukup. Gue ngelakuin ini semua bukan buat lo, tapi biar Wan Wan gak dibilangin orang, punya bapak yang gak bertanggung jawab. Kalau lo masih gak mau kerja beneran, langsung pergi aja. Oke. Gue dengerin lo. Ping Yu, lo mau gue kerja apa? Lo kan emang doyan berantem. Sapham. Gimana, lo gak mau? Mau? Anak panti asuhan, pecundang kampungan, masih pengen masuk keluarga Sue kita. Hajar dia sampai babak belur. Kenapa? Dasar lo sampah. Nggak bisa bertahan di luar. Balik lagi mau numpang hidup. Keputusan gue gak perlu, lo campuri. Cepetan lapor diri. Nggak nyangka adik ipar. Ternyata punya sisi galak juga. Nanti ada orang baru datang ke tempat lo. Bro, siapapun yang mau masuk tim satpam, harus berlutut nyanyiin lagu Cheng Fu buat gue. Lo mau berlutut sendiri? Atau gue yang bantuin? Nyanyiin, Cheng Fu, ide bagus. Serang dia! Bro, nanti meskipun lo udah berlutut. Panggil gue, kakek. Gue juga nggak akan main-main. Gini aja udah bikin. Gua takluk. Jelek banget suaranya. Yang berikutnya. Kalian tuh ngapain sih? Banyak orang kayak gini. Malah nggak bisa beresin satu orang sampah doang. Mau ngapain lo? Bilang, Bing Sue sebenarnya matinya di mana? Lompat dari gedung. Bunuh diri? Nggak ngomong jujur? Gua bunuh lo sekarang juga. Beneran lompat dari gedung? Nggak percaya tanya aja Su Bingyu. Dulu kan dia yang urus jenazahnya. Wakil Direktur Su, lo nggak apa-apa kan? Dasar sampah semua. Tuan Zhou, anak itu, Lin Xuan, udah nggak cuma deket sama Su Bingyu. Dia juga jadi jagoan banget. Lo buruan ke sini. Kok macet sih? Gua nggak lihat apa-apa. Keluar sana. Nggak bener-bener jadi satpam aja, malah keluyuran kemana-mana. Gua kesini cuma mau nanya. Bing Sue beneran bunuh diri? Lo nyimpen rahasia dari gua ya? Zhou Ziyang, lo ke? Sini mau apa? Mau ngapain? Lo belum tahu ya? Pergi. Bro. Lo tahu gua siapa nggak? Gua ini tuan muda, keluarga Zhou. Uang buat satu cerutu ini aja, udah cukup buat beli nyawa lo. Tuan Zhou, lo nggak apa-apa kan? Lo buta, bagaimana sih? Bunuh dia buat gua. Bro, ini tuh Raja Tinju bawah tanah Jiangcheng. Hari ini lo mati deh.
Dasar lo sampah. Bangun dan bunuh dia buat gua. Master, ampun. Lo jangan macam-macam ya. Kalau enggak, keluarga Su juga nggak bakal bisa lindungin lo. Kalau gua nggak salah ingat, 5 tahun lalu, lo juga pernah ganggu Bingxue. Lo gila ya? Kalau dia mati, lo juga nggak bakal hidup. Cepat lepasin. Su Bingyu, dasar perempuan murahan. Aku bakal putusin semua jalur Su, semua saluran material bangunan. Kalian tinggal nunggu bangkrut aja. Sial, besok udah summit properti. Dengan kekuatan keluarga Joe, Para pemasok itu pasti nggak ada yang berani kasih barang ke kita. Nanti pasti nenek bakal cabut jabatan direktur utamaku. Tenang. Ada aku. Kamu selain bisa berantem bisa apa sih? Tahu gitu nggak usah bawa kamu. Bahkan anak kemarin sore aja nggak bisa kamu kalahin. Kamu tuh juara tinju apaan sih? Tuan Zhou orang itu minimal kultivator tenaga dalam. Kemampuanku ini di depan orang biasa sih masih oke. Tapi di depan kultivator sejati, sama sekali nggak ada artinya. Kultivator tenaga dalam. Tuan Zhou, aku dengar kalau Lei Hu dari asosiasi Heihu, itu udah puncak tenaga dalam. Kalau dia yang turun tangan pasti nggak ada masalah. Bang Hu, aku mau minta tolong Bang buat bunuh seseorang. Bunuh siapa? Ling Xuan. Iya, itu mantu hisap keluarga Su. Asal Bang bisa bantu aku habisin dia. Aku kasih 10 juta. Baru 10 juta. Kamu kira aku pengemis apa? Terus Bang mau berapa? 100 juta. Dan harus bayar di muka? Langsung lunas kali bayar. Sialan. Lei Hu ini benar-benar buka mulut gede banget. Tuan Chok, asal Lin Xuan mati. Ditambah Tuan udah putusin jalur pasokan, Su Bingyu dan perusahaan Su cepat atau lambat jadi milik Tuan. Masih khawatir nggak balik modal 100 juta. Bener juga. Aku transfer sekarang. Semoga Ketua Lei nggak bikin aku kecewa. Bodoh. Master, tadi Zhou Ziang nawarin 1 miliar buat bunuh Master. Uangnya udah masuk ke rekening Master. Perlu nggak aku habisin dia? Nggak usah, aku yang bakal selesaikan sendiri. Gimana penyelidikan yang aku minta? Mohon Master kasih aku waktu beberapa hari lagi. Aku dengar keluarga Zhou udah ngumpulin semua supplier bahan bangunan di Jiangcheng buat lawan keluarga Su. Kalau Master nggak keberatan, aku langsung suruh orang bikin kontrak. Mulai sekarang gratis supply buat Su Corporation. Terserah kamu aja. Wan, makan dulu. Mama lagi bad mood. Cepat, cemenin dia. Masih pusing mikirin soal supplier. Kan gara-gara kamu. Sekarang sumber barang udah putus. Proyek bentar lagi mau berhenti. Makan dulu aja. Masalahnya udah beres kok. Kamu nggak ngarang itu bisa mati ya? Pak, Ma, kok kalian kesini? Kalau kami nggak datang, grup udah hancur di tangan kamu. Jangan panik dulu, aku udah mikirin caranya. Kamu bisa apa sih? Keluarga Zhou, itu kan, raja bisnis bahan bangunan di Jiangcheng. Mereka ngomong satu kata aja, siapa yang berani supply? Nih, semua gara-gara kamu si pembawa sial, dulu kabur. Kok, nggak mati aja di luar, masih tega balik ke sini. Mau ngasih panas-panas ke nyokap ya? dasar nggak guna. Buruan ke sana bersihin kloset. Dasar sampah. Berani-beraninya ya. Masa Kongjo aja berani lu pukul. Sekarang juga pergi ke Kongjo, sungkem minta maaf, terus pergi dari keluarga Su. Pa, Lin Xuan emang mukul Zhou Ziang, tapi dia berkali-kali gangguin aku. Kong Zhou itu kurang apa sih buat kamu? Kalau dari dulu kamu mau sama Kong Zhou. Mana mungkin barang putu? Aku lebih milih mati daripada nikah sama dia. Dasar anak nggak tahu diri. Kamu berani-beraninya melawan. Aku udah lama banget nahan sama kamu. Dasar laki nggak guna. Beberapa tahun nggak ketemu kok malah jagoan. Kayaknya kamu kangen dijewer ya? Nenek, jangan pukul papa dong. Dasar anak haram. Siapa juga nenek kamu? Mau mati ya lo? Berani-beraninya lu mukul gue. Dasar lo goblok. Masih bengong aja. Cepetan hajar dia. Sayang,
Anak ini nggak tahu belajar silat dari mana, bahkan juara tinju aja kalah sama dia. Mana gue lawannya? Kalau kalian bukan orang tua Bingsue, udah mati sekarang. Lu tunggu aja. Ini belum selesai. Tatapan orang ini serem banget. Dia beberapa tahun ini sebenarnya ngalamin apa sih? Besok aku ikut ke Keteti. Aku mau lihat sendiri. Keluarga Joe punya kemampuan apa. Sekarang cuma bisa jalan pelan-pelan aja. Kak Ipar, mulai sekarang kita udah satu keluarga. Kak harus banyak bantu aku ya. Su Minghui, dasar pengkhianat. Lin Xuan, Bang Joe. Bukannya Bang Joe udah nyuruh Tiger buat ngehabisin dia. Mungkin Tiger lagi sibuk. Belum sempat gerak. Bang Joe, anak ini udah bukan orang keluarga Su lagi. Mau diapain aja terserah Bang Joe. Iya, Pang Chow. Kami udah setuju. Ping Yu bakal dinikahin ke lo. Loh, udah kami anggap mantu. Gue bilang sekali lagi, biar gue mati, gue nggak bakal nikah sama sampah kayak dia. Ini bukan urusan lo. Perjodohan sama keluarga Joe ini. Gue yang putuskan, siapa yang nolak, keluar dari keluarga Su? Nenek, tujuan Zhou Ziang, bukan buat nikahin aku, tapi buat ngambil alih keluarga Su. Ping Yu, jangan asal ngomong gitu. Bang Joe orangnya baik, masa bisa ngelakuin hal kayak gitu? Bing Yu, jangan lawan. Aku pasti bakal sayang banget sama kamu. Kayaknya pelajaran yang kemarin masih kurang buat kamu. Menentu, kamu nggak apa-apa? Lu tunggu aja. Wah, gua telepon bos harimau sekarang. Nggak usah telepon. Bang Harimau, tolong bunuh dia buat gue. Gue bunuh lu duluan. Bang Harimau, lu ini maksudnya apa? Berani-beraninya macam-macam sama Master Lin. Gua nggak langsung bikin lu cacat sekarang, itu udah ngehormatin keluarga lu. Apa? Master Lin? Bang Harimau, Bapak nggak salah kenal orang, kan? Dia cuma mantu sampah. Masa sih, dia master yang Bapak maksud? Lu tuh siapa? Berani nggak percaya? Sama status Master Lin. Berani ngomong satu kata lagi, bibir lu gue robek. Master Lin, ini kontrak pasokan dari Serikat Harimau Hitam buat perusahaan Su. Tolong Bapak terima. Gimana? Puas nggak? Ini buat gue? Betul, mulai sekarang Serikat Harimau Hitam gratisin pasokan buat perusahaan Su. Gratis? Leihu, lu rela rugi gede-gedean demi mantu sampah ini? Orang ini keluar! Tunggu. Lu mau ngapain? Kaki gue! Makasih banyak, Ketua Lei. Udah nyelamatin keluarga Su dari masalah besar. Keluarga Su nggak akan lupa budi. Kontrak ini, ada hubungannya apa sama keluarga Su? Ling Xuan, Nggak gitu caranya ngomong. Kan lu itu mantu keluarga Su. Apa yang jadi milik lu? Ya otomatis milik keluarga Su dong. bukannya lu dari dulu nggak mau ngakuin gue sebagai mantu. Kok sekarang mulai cari-cari hubungan? Lu apaan sih? Master Lin bukan orang yang bisa lu tunjuk-tunjuk. Ling Xuan, kamu masih mau keluarin kontrak buat bantu keluarga Su? Artinya di hatimu masih ada Bing Yu. Kalau gitu, kontraknya tinggalin, aku izinin kamu balik ke keluarga Su. Balik ke keluarga Su. Barusan kamu kan mau ngusir Bing Yu dari keluarga. Kamu ini maksudnya apa sih? Gampang. Kontrak pemasokan buat Su Corporation. Kalian semua sujud minta maaf ke Bing Yu. Berani banget kamu, Lin Xuan. Ini nggak sopan banget. Sialah. Kamu pikir aku cuman nyindir nenek tua ini doang? Kalian juga. Semuanya sujud minta maaf. Nenek tua. Tanpa kontrak ini, proyek keluarga Su besok aja udah harus berhenti. Kalau denda ditimpai, paling nggak ratusan miliar. Nanti, kalian tinggal nunggu bangkrut aja. Ratusan miliar? Keluarga Su nggak boleh jatuh. Kalau keluarga Su bubar, aku mau hidup gimana? Ling Xuan, kamu emang jago banget mainnya. Nggak usah banyak omong. Mau keluarga Su bangkrut. Warisan 3 generasi keluarga Su. Sekarang malah harus sujud demi bertahan. Aku malu sama leluhur. Baik. Aku sujud.
Coba pikir, barusan nenek tua ini mau ngusir kamu dari keluarga Su. Mau maksa kamu nikah sama Zhou Ziyang. Dan kalian juga. Cepetan sujud. Apa kalian mau keluarga Su bangkrut? Sekarang kamu puas kan? Belum cukup? Kamu mau apa lagi? Aku mau nenek tua ini langsung turun tahta. Semua saham diserahin ke Bing Yu. Bing Yu yang jadi direktur utama. Ini namanya kamu manfaatin keadaan. Saham Su Corporation. Masa bisa diambil cuma dengan sekali omongan kamu? Ma, jangan mau. Su Chenpang, ini menantumu yang hebat. Berani-beraninya mau menguasai keluarga Su. Bing Yu Holding, grup itu kan jadi milik keluarga kita semua. Saham adik kedua dikasih ke Bing Yu, bukan ke menantuku. Dia yang pegang grup, bukannya tetap orang keluarga Su. Ngapain dibawa ribut? Omong kosong. Jangan kira aku nggak tahu. Kalian mikir apa, Ma? Grup ini kan punya mama. Nggak boleh dikasih. Lin Xuan, Kamu beneran mau bertindak segitunya? Ini kalian yang cari gara-gara. Bu! Nona Su, Wan Wan pingsan. Nona Su, Wan Wan kayak sebelumnya lagi. Tiba-tiba pingsan. Sebenarnya kenapa sih? Wan Wan dari lahir emang punya penyakit jantung bawaan, udah sering banget pingsan. Ternyata Wan Wan selama ini nggak enak badan. Director Chow, kondisi Wan Wan udah stabil belum? Kali ini beda dari biasanya. Pas dibawa ke sini, udah gagal jantung. Direktur Zhao, Bapak kan ahli bedah jantung, paling ternama di Jiangcheng. Bapak harus tolong selamatkan dia. Dia masih kecil banget. Sudah nggak bisa, siap-siapin aja urusan terakhirnya. 99. Ah, Wan Wan, bangun sayang. Mama di sini, Wan Wan. Wan Wan, Bing Yu, jangan panik. Wan Wan masih bisa ditolong. kamu ngomong ngawur apa sih? Nggak lihat detak jantungnya udah berhenti. Kecuali dewa yang turun, nggak ada yang bisa nyelamatin dia. Aku bilang bisa ya bisa. Bangun! Siapa yang ngizinin kamu sentuh pasien? Nanti rumah sakit keluarin laporan otopsi. Keluarga kalian tanggung sendiri. kamu gila ya? Kamu gila ya? Wan Wan udah mati. Kamu masih nggak mau kasih dia tenang. Aku ini nyelamatin Wan Wan. Aku jadi dokter udah puluhan tahun. Baru kali ini lihat cara nyembuhin kayak gini. Lu belum pernah lihat, bukan berarti nggak ada. Ini mana mungkin? Barusan tadi jelas. Udah kelihatan gak ada detak jantung. Oh, aku ngerti. Pasti alatnya yang rusak. Kebetulan aja lu yang nemuin. Malas deh jelasin sama dokter murahan kayak lu. Boka, jangan sombong. Biar detak jantungnya balik. Terus kenapa? Dia kan tetap aja gak sadar. Pergi lu. Lu tunggu aja. Bakal ada saatnya lu minta tolong sama gue. Lin Xuan, Wan Wan sekarang gimana kondisinya? Tadi aku cuma pakai energi dalam, buat maksa aktifin meridian jantungnya. Sementara ini nyawanya masih ketolong. Terus ada nggak cara buat nyembuhin Wan Wan sampai tuntas? Kalau mau nyembuhin Wan Wan sampai akar, harus nemuin bunga haitang 9 hati sebagai bahan utamanya. Bunga haitang 9 hati? Master Lin, Di Tianyiga, milik Dr. Li. Hari ini ada lelang herbal langka. Pasti di situ ada yang master butuhin. Bunga haitang 9 hati. Dr. Li. Iya, dokter nomor 1 di kota Jiang. Li Pinggan. Kalau mau jago bela diri, harus kerja keras. Apa itu kerja keras? Kerja keras itu butuh waktu, diasah pelan-pelan. Berani ngehalangin, lanjutin latihan.
Kak, aku beneran udah nggak kuat. Dasar sampah. Lu bisa apa sih? Kak, aku mau ninggalin bela diri. Pindah ke ilmu obat. Tolong lepasin aku. Kayu bengkok nggak bisa jadi apa-apa. Pergi! Nggak nyangka adik tingkat juga ada di kota Jiang. Aku pengen lihat ilmu obatnya. Udah belajar kayak gimana? Master Lin, kalau ikut lelang di Tian Yige, harus bawa undangan ini buat masuk. Buku jurus ini, buat lu. Makasih, Master. Herbal di Tianyige, semuanya harganya selangit. Kita mau cari uang sebanyak itu dari mana? Master, di dalam ini ada 100 juta. Mohon Master berkenan menerimanya. Nggak usah. Pak Pai, tolong bantu aku jaga Wan Wan. Nona Su tenang aja. Tianyige emang gak ada lawannya. Biasa aja lah. Kamu ngomong apa sih? Kalau nggak ada undangan, kita bahkan nggak bisa masuk ke pintu Tianyige. Aku dari dulu pengen minta Dokter Lee periksa Wan Wan. Sayangnya status keluarga Su. Oh, Dia sombong banget ya. Siapa yang berani ngomongin Dokter Lee di belakang? Cari mati. Oh ternyata kamu si mantu numpang. Ini kan Tian, kamu bisa datang. kenapa kami nggak boleh datang? Keluarga Su kalian itu nggak pantas. Disetarain sama keluarga Jo. Lihat nggak? Dokter Lee turun tangan. 3 tusuk jarum aja. Kaki aku langsung sembuh. Berisik. Ini kan Tianyige. Nggak boleh berantem. Kalau kamu berani gerak, itu cari mati. Jangan gegabah. Ayo pukul. Coba pukul aku. Pengecut. Kamu berani mukul aku? Tianyige nggak akan maafin kamu. Berani bikin onar di Tianyige. Cari mati. Eksekutor Jiang, cepet habisin dia. Lu yang ngajarin gue kerja? Tangkap. Ah, Suruh Lipingan keluar temuin aku. berani manggil nama besar pemimpin? Cari mati? Siapa yang cari aku? Pemimpin, ini salah aku. Bikin Tianyige jadi malu. Guru. Dr. Lee. Anak ini berani gerak di Tianyige. Masih berani manggil nama besar kamu. Jelas-jelas nggak nganggep kamu jangan gampang maafin dia. Jelas kamu yang mulai duluan. Masih aja nuduh duluan. Apapun alasannya. Aturan Tianyige. Ya nggak boleh tawuran sembarangan. Berani-beraninya kamu langgar aturan. Yang ditetapkan langsung sama Dokter Lee. Hari ini walaupun KI datang, tetap nggak bakal bisa nyelamatin kamu. Ini kata aku. Adik tingkat. Gede banget ya, wibawa lo. Adik tingkat, Aturan KI apaan? Aturan kakak tingkat aku yang jadi patokan. Selama dia senang, mau gedung Tianyi dibongkar juga. Aku rela. Dr. Lee, kamu. Lo manggil dia apa? Kakak tingkat yang dihormati, terimalah hormat dari adik tingkatmu ini. Apa mungkin dia itu kakak tingkat yang nggak ada lawannya yang sering disebut pemimpin gedung? Adik tingkat. Hormatmu ini aku nggak berani terima. Lo kan pemimpin gedung Tianyi, yang terkenal banget. Mau aku sujud juga? Kak, aku salah. Jangan marah dong. Dr. Lee, Apa kamu salah orang? Dia cuma mantu angkat keluarga Su. Mana mungkin? Lo tuh apa? Berani-beraninya hina kakak tingkat aku. ini... Adik tingkat. Lo ternyata beneran mau ngobatin siapa aja ya? Kakinya itu aku yang patahin. Kak, tenang dong. Adik tingkat tahu harus ngapain. Dr. Lee, kamu mau ngapain? Kalau aku bisa nyembuhin kamu. Aku juga bisa bikin kamu cacat. Kak, gimana? Puas nggak? King. Udah. Hari ini aku kesini buat cari bunga haitang 9 hati. Kak mau cari bunga itu buat apa? Nyembuhin orang. Pasti orang yang mau disembuhin Kak, bukan orang sembarangan. Aku ikut Kak sekarang. Lin Xuan, kamu sebenarnya siapa? Leng Yishuan. Aku nggak akan maafin kamu. Nona Su, ini siapa? Wah. Kamu pasti kakak ipar kan? Kak Ipar? Aku ini? Oh. Nggak nyangka.
Ternyata kamu kakak iparku. Kamu sama kakak ipar, udah punya anak segede gini. Keren juga, nih, Kamu salah paham. Aku masih mau ngeyel. Aku langsung lihat, dari pandangan pertama, alis sama mata anak ini, persis banget kayak kakak ipar. Kak, rahasia kamu tuh rapi banget sih. Ngomong ngawur apa kamu? Ini adik kembar iparmu. Kakak iparmu udah nggak ada? Apa? Ini gimana ceritanya? Nanti aja. Sekarang selamatin dulu keponakanmu. Tabibli, gimana keadaan Wan? Kakak maksudnya? Nora. Wan emang dari lahir jantungnya lemah. Darahnya juga kurang. Kalau nggak karena pukulan dari kakak sepupuku itu, yang ngasih energi buat nyambung hidup. Anak ini nggak bakal kuat sampai sekarang. Nggak usah banyak omong. Cepat tolongin dia. Berhenti. Kamu siapa? Siapa yang izinin kamu pasang jarum di sini? Kamu dapat dokter abal-abal dari mana? Kalau sampai ada apa-apa, rumah sakit nggak mau tanggung jawab. Direktur ini tabib lipingan, tabib terkenal. Bohong banget sih. Orang kayak tabib Li. Mana mungkin kalian bisa undang? Kamu kenal Tabib Li? Ya jelas dong. Aku ini muridnya tabib Li. Kok aku nggak pernah tahu? Punya murid brengsek, kayak kamu. Berani banget kamu ngatain aku. Ngatain kamu kenapa? Tabib Li. Siapa yang kasih kamu keberanian? Ngaku aku jadi muridku. Tabib Li. Aku mulai nggak akan berani lagi. Minta Tabib Li. Penin aku sekali ni. Pergi. Makasih Tabib Li. Bu, aku kira nggak bakal ketemu kalian lagi. Wan nggak usah takut, papa mama selalu ada di sini. Ma, aku ngantuk banget. Jangan khawatir. Wan memang dari lahir. Pembuluh jantungnya cacat, sudah bertahun-tahun terpendam. Sekarang Ki dan darahnya tiba-tiba kembali normal. Pikiran dan jiwanya belum stabil, istirahat. Beberapa hari pasti pulih. Papa, bener-bener makasih banget. Kalau nggak karena kamu cepat, bawa Wan ke rumah sakit. Nggak kebayang akibatnya. Pak Lin terlalu berlebih. Ini memang tanggung jawabku. Lagi pula aku juga suka banget sama anak ini, Wan. Aku juga suka sama Kak Baik. Sama mama juga. Kak, tuh kan, Kak. Bukan istri Kak. Nak, Wan panggil kamu papa. Panggil kakak mama. Diam. Iya kak. Kakak tertua juga ada di Jangcheng. Aku tidur di luar aja. Gak apa-apa. Tidur di sini aja. Jangan mikir aneh-aneh kalau nanti malam Wan kenapa-kenapa. Kebetulan kamu di sini. Papa mama berat banget sih. Ma, kamu nepuk aku. Sampai susah napas. Wah, mama nggak sengaja. Nggak apa-apa, aku udah maafin mama. Nih, malu banget deh. Hari ini aku ada reuni teman sekolah. Gak makan di rumah ya? Enak banget. Mama nggak makan, aku makan sendiri semuanya. Hah? Dasar anak manis? Sayang-sayang kamu percuma. Aku antar kamu pakai mobil aja. Wan di rumah. Makan yang bener. Iya. Gak nyangka, nyetirnya mulus banget. Jadi satpam tuh sayang banget bakatnya. Gini aja deh, mulai sekarang, lo jadi sopir gue. Gaji 2 kali lipat. Siap bos, gue tunggu di luar ya. Pinyu, duduk sini. Yang lain mana? Mereka tuh tadi bilang, macet, telat dikit. Gue denger, ipar lelaki lo yang jadi menantu itu, balik lagi. Maksud lo apa? Masih tinggal satu rumah sama lo?
Lo tuh nggak mikir ya? Lo sama orang itu campur aduk Gimana nanti kata Tuan Zhou? Cukup. Zhou Xiang tuh sampah masyarakat. Lo sebut dia Gua pergi sekarang. Ya udah, gue diem deh. Nih lo, cuma bercanda aja langsung marah. Ayo minum. Gelas ini, buat gue minta maaf ke lo. Lo ternyata and drag gue. Su Bingyu, jangan salahin temen lo sendiri. Namanya juga Tuan Zhou, yang kalaupun nggak bisa dapetin hati lo, dia tetap mau dapetin badan lo. Jangan lupa jasa gue ya. Makasih Tuan Zhou. Gue tuh sengaja nambahin dosisnya. Nih, sekarang dia udah nggak sabaran banget. Kerja bagus. Zhou Xiang, Lo tuh lucu banget sih. Maki aja. Makin lo maki, makin gue semangat. Ling Xuan gak bakal lepasin lo. Ini kan, pendekar master keluarga Zhou. Lin Xuan gak datang mah untung. Kalau dia berani datang, hari ini hari matinya. Pingyu, dengerin saran sahabat lo. Lo tuh mending nurut aja. Sama, Tuan Zhou. Aku gak punya teman kayak kamu. Sudah dikasih enak, malah nggak mau. Kamu cari mati. Ling Xuan, kamu datang pas banget. Hari ini aku sama kamu. Utang lama utang. Baru sekalian dilunasi. Dengan modal kamu doang. Ada aku, Master keluarga Zhou. Satu jari aja. Udah cukup buat nimpuk kamu sampai mati. Berani ganggu kesenangan Tuan Zhou. Kadi mati. Om San, sisakan nyawanya. Aku mau dia lihat. Aku main sama adik iparnya. Tuan Zhou tenang aja. Cuma segitu. Om Sun, maksudku, suruh sisain setengah nyawanya. Bukan suruh ngalah. Lemah banget. Kok kamu sekuat ini? Kamu udah ngelumpuhin. Dasar kekuatan masterku. Mustahil. Bahkan bukan master aja. Udah bisa lawan kamu. Sampah. Bro, cepat berlutut. Kalau enggak, Su Bingyu, langsung mati sekarang. Gimana sekarang? Ampun dong. Aku nggak bakal berani lagi. Udah telat? Kamu berani bunuh Tuan Zhou? Bro, keluarga Zhou nggak bakal lepasin kamu. Pulang, laporin. Ke kepala keluarga Zhou kalian. Kalau masih berani, ganggu keluargaku. Aku basmi seluruh keluarga Zhou. Sekarang giliran kamu. Jangan bunuh aku, asal kamu ampuni aku. Apa aja aku mau lakuin. Panas banget. Rakun musim semi yang kuat banget. Bingyue, jangan gerak, biar aku netralin racunnya. Tolongin aku! Lin Xuan, berani banget bunuh anakku. Aku mau kamu bayar dengan nyawamu, kepala keluarga, tolong dipikir lagi. Soal kekuatan Lin Xuan itu, aku aja nggak sanggup lawan satu jurus. Kalau master aja nggak cukup, ya jadi Grand Master. Maksud ketua keluarga, Chen Tai dari grup Chiang Sheng. Betul, Chen Tai udah di tahap akhir Grand Master. Bunuh Lin Xuan itu gampang banget. Tapi, Chen Tai itu orangnya licik. Masa dia mau repot-repot buat kita?
Keluarga Sukan udah bikin masalah sama Qiang Sheng, Chen Tai pasti bakal turun tangan sendiri. Bing Yu, dengerin aku dulu. Kamu tahu kan situasi waktu itu? Apa yang mau dijelasin? Aku lagi kacau karena obat. Tapi kamu sadar, masa kamu nggak bisa pakai cara lain? Aku juga mau. Tapi waktu itu kamu nggak kasih aku kesempatan. Mulai sekarang, kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Jangan sentuh aku. Jangan ikutin aku. Hah, kamu berantem sama mama ya? Enggak, Aku tahu kok. Hah, cepet pujuk mama dong. Wan, makan yang bener. Hasu, gawat warga desa Mang demo bareng-bareng soal pembongkaran. Udah mau nggak ke bendung? Aku langsung ke sana. Wan main sendiri di rumah ya. Papa bantu mama dulu, oke? Pak, cepet bujuk mama biar baikan. Arling 560. Para warga, selama kita nolak dibongkar, nanti uang ganti ruginya naik 3 kali lipat lebih. Li Hongwei, ganti rugi dari Sugrup. Udah yang paling tinggi sekota. Jangan serakah. Kamu mah bocah kecil. Ngerti apa sih? Nyingkir sana. Sugrup dari awal udah jelas soal uang ganti rugi. Kamu malah hasut orang-orang berulah yang rugi di akhir. Ya kepentingan bersama. Dasar pengkhianat. Berhenti! Pak Bai, ngapain kamu di sini? Nona Su, aku juga warga desa Mang. Kok kamu datang sendirian? Cepat pergi. Li Hongwei itu apa aja bisa dia lakuin. Aku kesini justru buat nyelesain masalah ini. Bilang aja, kamu mau minta berapa? Nggak nyangka bosu emang paling cepat. Kalau gitu, aku nggak bakal minta banyak. Dari uang ganti rugi yang lama, kali 3 aja. Li Hongwei, kamu itu kayak buka mulut mau telan gunung. Desa Mang kalian kan udah dari dulu masuk daftar ganti rugi pembongkaran kota Jiangcheng. 1. Pihak A nyerahin uang pinjaman bank ke pihak B buat selesain kerjaan. 1. Pihak A tanggung jawab bayar utang bank dan bantu pihak B selesain kerjaan. Nah, ini kan udah nggak ada. Biar kamu sobek kontraknya juga percuma. Aku nggak mungkin nurutin kamu, terus kamu ngomong ngaco buat apa? Berani sentuh aku lagi, aku langsung lapor polisi. Dasar manis, udah dikasih muka. Gak tahu diri. Kamu kesini ngapain? Aku khawatir sama kamu. Berani banget kamu mukul aku. Kamu tahu aku anak siapa? Jangan gak tahu diri. Ya, Pergi. Nggak tahu diri kenapa? Kamu tahu asal-usul kata Mang di desa Mang itu dari mana? Kamu habis. Pang Qiang, Aku malah penasaran dia sekuat apa. ini kamu cari mati sendiri. Pang Qiang, tolong. Itu Gao Qiang dari grup Qiang Sheng. Betul. Pang Qiang itu petarung level master. Kalian tinggal nunggu mati aja. Tuan Lin, mending kamu cepat pergi. Grup Qiangsheng di Jiangcheng, kuasanya setengah langit, seenaknya sendiri, siapapun yang lawan mereka, nggak ada yang berakhir baik. kuasa setengah langit. Kayaknya langit Jiangcheng. Emang udah waktunya ganti. Mau mati masih aja sombong. Tunggu Bang Qiang datang. Lihat aja gimana nasib lo. Sialan. Berani-beraninya mukulin orang Qiangsheng Group. Siapa yang seberani itu? Jangan galak-galak dong. Apapun bisa dibicarakan baik-baik. Pang Qiang, anak ini udah muterin tangan gue. Lu harus belain gue. Soba. Gua, Gao Qiang di Jiangcheng. Udah bertahun-tahun berkecimpung. Yang gua pegang cuma satu kata. Kebenaran. Lu patahin tangan saudara gue. Masa nggak ada penjelasan? Hahaha,
Nggak usah basa-basi, nggak terima ya lawan aja. Bang Chiang, anak ini jelas-jelas nggak nganggep lu ada. Kayaknya gue Gao Kikiang di Jiangcheng. Udah kelamaan low profile. Sampai-sampai sembarangan orang. Berani teriak-teriak di depan gue. Bro, besok kalau mau lahir lagi, ingat buka mata baik-baik. Jin Yuan. Berani disebut. Qiangsheng Group. Lumayan menarik. Kayaknya hari ini kalau nggak turun tangan, langsung gerak badan. Nggak bakal ada titik temu. Tunggu. Master Lin, cuma Gao Kikiang doang. Nggak perlu sampai Master turun tangan. Biar gue aja. Yang beresin. Lei Hu ternyata sangat hormat di depan anak ini. Ketua Asosiasi Hei Hu yang begitu tersohor. Sekarang jadi anjing orang. Kalau Pak Tua tahu, muka lu ini. Masih mau dipakai nggak? Dia itu ngasih muka. Makanya dipanggil Pak Tua. Kalau nggak ngasih muka, gua kubur dia. Cuma kekuatan tersembunyi doang. Berani-beraninya macam-macam. Beneran tukang jual ikan bau. Lu. Untung Master Lin kasih gue ilmu. Mulai sekarang nyawa gue jadi milik Master. Tukang ikan, berani-beraninya kamu macam-macam sama Master Lin. Beneran bosan hidup kali ya? Aku ini anak buah Taishu. Berani coba sentuh aku. Kamu berani bikin aku cacat. Taishu itu, Grandmaster. Kamu tunggu aja mati. Bengong aja, cepetan pergi. Ping Yu. Soal kejadian kemarin, kamu nggak marah lagi? Kapan-kapan aja, bahas yang itu. Kalau nggak cepat pergi, nggak keburu. Tenang. Cuma Grandmaster doang. Malah nggak pantas jadi lawan aku. Sama sekali. Anak muda emang nggak tahu. Di mana posisinya? Ayah angkat. Diam. Aku nggak punya anak sampah kayak kamu. Umur semuda itu udah punya kemampuan segini. Bahan bagus juga. Dengar-dengar kamu yatim piatu. Kebetulan aku nggak punya anak. Asal kamu mau sujud, panggil aku Ayang. Aku terima kamu. Dan aku jadiin kamu manajer umum. Grup Qiangsheng. Ayah angkat. Gimana bisa gitu? Kamu mau ngajarin aku? Bikin aku sujud manggil kamu bapak. Anjing tua, kayak kamu aja berani mimpi. Udah dikasih muka malah nggak mau. Mau macam-macam sama Master Lin. Lewatin aku Lei Hu dulu. Maaf Master Lin, aku nggak mampu. Nggak apa-apa. Lin Xuan, jangan sok jago. Hari ini biar kamu tahu, betapa ngerinya Grandmaster. Mustahil ini. Di seluruh kota Jiang ini cuma sedikit orang yang bisa nahan satu pukulan Taishu. Kamu ini monster apa sih? Kemampuan kalian segini doang, malah nggak cukup buat Master Lin. Main pakai satu tangan. Kamu Grandmaster Punca. Grandmaster Punca. Umurnya aja masih segitu. Kekuatannya ternyata sekuat ini. Grandmaster Punca. Naik satu langkah lagi, itu udah jadi pendekar suci. Sekarang di seluruh Xia juga cuma ada beberapa pendekar. Apa mungkin dulu dia emang nggak sengaja pergi? Apa kamu mau habisi semua orang? Walaupun aku udah tua. Tapi di kota Jiang ini, banyak temen.
Semuanya pasti hormat sama aku. Kalau kamu berani bunuh orang, seluruh kota Jiang nggak akan terima kamu. Kalau gitu, aku tanya kamu. Istriku, Su Bingsue, sebenarnya matinya gimana? Soal istrimu, bukan urusan yang bisa kamu tanya. Kalau nggak bilang, sekarang juga aku bunuh kamu. Aku cuma tahu, Kematian istrimu ada hubungannya sama keluarga Zhou. Yang lainnya aku nggak tahu apa-apa. Lagi-lagi keluarga Zhou. Lin Xuan, jangan gegabah. Keluarga Zhou udah berakar kuat di kota Jiang. Nggak gampang buat dia apa-apain. Hari ini adalah hari keluarga Zhou musnah. Kamu siapa? Minggir. Anak ini ternyata nggak mati. Apa jangan-jangan centai si tua bangka itu nggak turun tangan? Atau jangan-jangan bahkan Grandmaster aja nggak bisa apa-apain dia? Boka, kamu bunuh anakku. Berani-beraninya ngelawan ke rumah Zhou. Hari ini disinilah kuburanmu. Aku tahu kamu emang hebat. Tapi beberapa master keluarga Zhou. Pakai umur mereka buat bikin formasi. Di bawah pendekar suci, nggak ada jalan selamat. Cuma modal sampah kayak gini. Boka, mati lo. Ilmu sesat mah nggak ada apa-apanya. Ini mustahil. Kamu pendekar suci? Enggak. Bahkan pendekar suci pun nggak sekuat ini. Apa jangan-jangan kamu pendekar dewa? Berani bunuh Bingxie. Hari ini keluarga Zhou kalian semua kubikin ikut mati. Ampun, itu keluarga Chen. Itu keluarga Chen yang nyuruh aku. Keluarga Chen. Nggak tahu diri. Iya, emang keluarga Chen. Aku nggak ada hubungannya. Kenapa keluarga Chen ngelakuin ini? Aku nggak tahu. Cari mati. Lin Xuan, keluarga Chen itu bukan tandingan keluarga Zhou. Itu keluarga terbesar di Jiangcheng. Bahkan 10 keluarga Zhou digabung jadi satu. Tetap nggak ada apa-apanya sama keluarga Chen. Terus kenapa? Pingyu, nenekmu udah sekarat. Di surat wasiatnya, saham perusahaan. Mau dikasih ke paman keduamu. Kok bisa gitu? Aku langsung pulang sekarang. Grup itu hasil jerih payah kakak. Nggak mungkin aku biarin Su Yuanshan yang dapat. Berani-beraninya jamah barang peninggalan Bingxue, keluarga Su Yuanshan itu. Kayaknya udah bosan hidup. Hah? Ibu udah bikin surat wasiat sebelumnya. Semua saham grup Su. Dailikan ke aku. Saatnya tanda tangan. Su Yuanshan, jangan asal nipu di sini. Surat wasiat ini pasti palsu. Yada tanda tangan asli nenek plus. Cap jempol. Hitam di atas putih. Mau ingkar ya? Mana mungkin? Kamu pulang pas banget. Posisi presiden direktur grup mulai sekarang dipegang Ming Hui. Cuma modal selembar surat wasiat mau rebut jabatan. Lin Xuan, kamu kan orang lu. Punya hak apa? Ikut campur urusan keluarga Su. Selama ini masih soal Bingxue. Ya itu urusan aku, Lin Xuan. Keluarga Su pun gak terkecuali. Pakai mayat jadi tameng. Emang pantas ngatur-ngatur di keluarga Su? Gak masalah buat aku ngirim kamu nemuin Bingxue di alam sana. Nenek ini kenapa sih? Tuan Lin, nenek kena serangan emosi yang parah. Ditambah umurnya udah lanjut. Dengar kan? Kalau bukan karena kamu, nenek nggak bakal kenapa-napa. Menurutku ada orang yang gak mau dia sadar. Lu pergi dari sini! Urusan keluarga Su bukan urusan lu. Kira-kira aku rela ngurusin dia? Lin Xuan, tolonglah, demi kakek, selamatin nenek. Lin Xuan, mulai sekarang. Kamu udah jadi bagian keluarga Su. Kakek dulu pernah nampung aku.
Kali ini, aku anggap balas budi dia dulu. Tuan Lin, aku langsung pergi ke Tianyige jemput Dr. Lee. Kalau Tabib Lee mau turun tangan, nenek pasti bisa selamat. Kamu pikir kamu bisa mengundang Tabib Lee? Tabib Lee itu adik seperguruan Lin Xuan. Tabib Lee itu adikmu. Masalah kecil kayak gini, nggak perlu sampai manggil adikku. Kalau Tabib Lee beneran datang, aku malah khawatir racun buat si tua bangka. Itu bakal ketahuan. Kamu ini sombong banget sih. Lin Xuan, kamu berani merakuni nenek? Kalau nenek kenapa-kenapa, aku nggak bakal berhenti sampai sini. Pak, Lin Xuan itu nyelamatin nenek. Tapi darah yang dimuntahin nenek, kok warnanya hitam ya? Harimau aja nggak makan anaknya sendiri. Kamu bahkan tega. Meracuni ibumu sendiri. Dasar nggak punya peri kemanusiaan. Ngaku, bilang aku yang ngeracunin, mana buktinya? Nenek udah sadar. Bukti bakal kelihatan sendiri. Emang kamu sanggup? Mah, akhirnya ibu sadar. Nenek, sebenarnya siapa yang ngeracunin nenek? Aku cuma ingat tadi pagi paman keduamu bawain semangkuk bubur. Katanya dimasak sendiri. Abis itu aku nggak ingat apa-apa. Su Yonshan. Kamu tega ngeracunin ibu kandung sendiri? Kamu tuh masih manusia nggak sih? Kak, aku itu niat baik. Buat nyegerin badan ibu. Aku nggak ngeracunin. Iya. Nenek pasti lagi linglung gara-gara sakitnya. Nggak mau ngaku. Sekarang juga aku puterin lehermu. Lin Xuan, lepasin anakku! Aku ngaku, itu semua ulah bapak. Aku nggak ada hubungannya. Katanya kalau nenek mati, keluarga Su jadi milik kita. Dasar anak durhaka! Mak, anakmu ini nggak pernah ngelakuin itu. Nenek, paman bilang surat wasiat nenek. Nyerahin seluruh grup ke mereka. Apa? Aku aja belum pernah bikin surat wasiat? Makanya aku bilang surat wasiat itu palsu. Mah, aku salah. Dasar anak, nggak bener. Kamu Mulai hari ini, kalian berdua nggak lagi jadi anggota keluarga Su. Nggak bakal pernah aku injak rumah keluarga Su lagi. Mah, tolong maafin aku sekali ini aja. Aku nggak bakal berani lagi. Pergi. Kalau nggak, sekarang juga aku suruh orang. Patahin kaki kalian. Kayaknya aku bener-bener udah tua. Bingyu, mulai hari ini. Semua saham grup jadi milik kamu semua. Nenek, Lin Xuan, dulu nenek yang buta hati nggak nganggep kamu. Kalau hari ini bukan karena kamu. Nyawa nenek udah habis di sini. Hutang keluarga Su ke kamu, seumur hidup pun nggak akan kebayar. Aku cuma ngeliat dari muka patua. Pokoknya tetap harus makasih kamu udah bantu. Bing Shui juga udah pergi beberapa tahun. Bingyu si bocah itu, emang udah waktunya nikah. Nenek yang mutusin. Nenek jodohin dia sama kamu. Mah, ngomong apa sih? Masa bisa gitu? Kenapa nggak bisa? Kan Wan Wan dari dulu manggil Bingyu mama. Nenek rasa cocok banget. Ma, pikiran ibu udah kacau ya. Masalah ini aku nggak setuju. Nenek belum mati. Rumah ini masih nenek yang pegang. Urusan nikahnya Bingyu, nenek yang mutusin. Nenek, 3 hari lagi kan hari peringatan kakak? Nenek milih waktu kayak gini, apa nggak kepikiran? Maksud baik nenek aku terima. Tapi kejahatan ke Bing Sue belum kebales. Aku belum ada pikiran buat hal. Ling Xuan, kamu punya niat kayak gini. Bing Sue nggak salah milih orang, cuma Wah, mantan suami yang setia banget ya. Chen Haoran, kamu ke keluarga Su mau ngapain? Dengar-dengar ada yang ngelumpuhin anjingnya keluarga Chen. Aku sebagai majikannya, ya harus datang. Lihat siapa yang seberani itu. Tuan Chen. Ini dia. Datang pas banget, nggak usah repot-repot aku ke sana. Hah? 5 tahun langsung nyampe puncak Grandmaster. Emang lumayan Sayangnya,
Di depan keluarga Chen aku ini, kamu bahkan gak sebanding sama semut. Tian Kandike. Dua-duanya sama-sama puncak kultivasi Grandmaster. Kalau mereka berdua kerja sama, bahkan Ban Bu Wuseng pun susah buat Nenek tua ini lumayan juga wawasannya. Kalau gitu, nikahkan cucumu sama aku. Aku kasih keluarga Su kalian jalan buat hidup. Bingyu anakmu bisa masuk ke keluarga Chen. Itu rezeki 8 turunan buat dia. Keluarga Su kita ini pengen deket aja udah susah. Mana ada alasan buat nolak. Tuan Chen bisa suka sama Bing Yu. Itu kehormatan buat keluarga Su kita. Papa mama kalian keterlaluan banget. Dasar bokah nggak ngerti apa-apa. Keluarga Chen itu keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Nikah ke sana. Seumur hidup kamu. Kaya raya nggak ada habisnya. Aku mati pun nggak mau nikah. Bagus. Kalau gitu hari ini, keluarga Su kalian kubasmi. Habis. Cepat minta maaf sama Tuan Chen. Kematian kakak itu ada hubungannya sama keluarga Chen. Sekarang kalian malah maksa aku nikah sama dia. Kakakmu udah mati bertahun-tahun, yang hidup kan harus lanjut ke depan. Apa kamu mau sekeluarga mati semua? Aku lebih milih mati daripada nikah sama binatang keluarga Chen. Nggak tahu diri. Hari ini aku mau lihat gimana caranya kamu basmi keluarga. Kamu doang berani belain keluarga Su. Kalau bikin Tuan Chen marah, kamu sanggup tanggung jawab? Tuan Chen, Ling Xuan ini, nggak ada hubungannya sama keluarga Su kita. Betul. Keluarga Su kita. Nggak ngakuin dia menantu. Borisek. Karena kamu keburu mau mati. Ya udah aku penuhi. Boka, lumayan punya kemampuan. Tapi kamu terlalu meremehkan Tian Chan di kue. Ini formasi piano Fumo dari Tian Kandiko. Serangan ini, bahkan Ban Bu Wuseng pun harus minggir. Bocah, saat kematianmu udah tiba. Lima tahun. Gimana mungkin kamu bisa sekuat ini? Bakatmu emang gak jelek? Tapi aku Chen Haoran, 3 tahun nembus Grandmaster. Setengah tahun lalu udah masuk Ban Bu Wuseng. Pantasan jadi tuan muda. Umur masih muda udah setengah martial saint. Bener-bener naga di antara manusia. Lin Xuan berani nyakitin tuan muda Chen. Hari ini bahkan Dewa Langit pun gak bakal nyelamatin lo. Setengah martial saint di mataku, cuma kayak semut. Nggak tahu diri? Dasar bokah, keparat. Kali ini lo mati, hahaha. Mampus. Nggak mungkin. Aku ini setengah martial saint. Lo berani ngilangin kultivasiku? 3 hari lagi adalah hari kematian istriku, Su Bingsue. Hari itu, aku mau kalian berdua, ayah dan anak keluarga Chen, bersujud di depan batu nisannya, dan minta maaf. Karena balik buat cari mati. Ya udah sekalian aja, kubunuh. Lin Xuan, menantumu. Aku salah.
Ampuni aku. Mulai sekarang. Kalau nggak bisa jaga diri. Nasib Su Yuanshan. Bakal jadi nasib kalian. Jadi ini rasanya dilindungi ya. Paman Li, kultivasiku masih bisa diselamatin nggak? Dasar kultivasi tuan muda. Udah dihancurin paksa sama bocah itu. Meridian putus di 7 titik. Dan Tian dan Cinya juga berantakan kayak pasir. Ah, Aku mau bilang ke ayahku. Biar dia ngabisin bocah itu, sampai remuk redam. Tuan muda. Kepala keluarga sekarang, lagi fokus nembus level Martial Saint. Mending tunggu beberapa hari aja deh. 1 hari aja aku nggak sabar. Paman Li, ilmu feng shui-mu itu jago banget. Ada cara nggak buat matiin bocah itu? Soal kekuatan Lin Xuan itu, pakai formasi feng shui-ku. Sama sekali, nggak mempan. Kecuali guruku yang turun tangan. Tapi guruku sekarang juga lagi meditasi tertutup. Jadi mau dibiarin aja gitu. Tuan muda tenang. Aku punya satu rencana, nggak perlu kepala keluarga. Dan guruku turun tangan. kita bisa pinjam tangan orang lain. Buat singkirin Lin Xuan dengan alasan yang sah. Rencana apa? Aku sama murid utama, Lama Simapuan, Tian Xuan Sekte, Chu Tian, pernah ketemu sekali. Orang ini ahli feng shui, tingkat dewa. Lo paling nggak tahan. Lihat ilmu hitam nyakitin orang. Aku bisa di desa Mang yang lagi dibongkar milik keluarga Su. Pasang formasi iblis Yinsha. Nggak sampai setengah hari, di situ bakal penuh mayat bergelimpangan. Marahnya sampai ke ubun-ubun. Nanti kalau desa Mang bikin keributan sampai ada yang mati, Lin Xuan pasti bakal datang buat lihat-lihat. Aku tinggal kabarin ke Chu Tian. Bilang ada orang pakai ilmu feng shui jahat buat nyakitin orang. Chu Tian pasti nggak bakal diem aja. Wah, pinter juga pinjem tangan orang buat bunuh. Desa Mang emang lagi pada ribut. Lin Xuan turun tangan nyakitin orang, masuk akal bang. Nanti Lin Xuan mau jelasin apa pun juga percuma. Paling ujung-ujungnya dibunuh sama Chu Tian. Lin Xuan, besok lo bakal gue bikin hilang nyawa. Papa, Mama, akhirnya kalian baikan lagi? Terus sekarang bisa nggak bikin adat buat aku? Wan. Papa sama Mama sayang kamu doang, nggak cukup ya? Sebenarnya aku dari dulu udah tahu aku sakit. Di rumah sakit, Dokter Zhao bilang aku udah nggak ketolong. Aku takut. Nanti nggak ada yang nemenin Papa Mama. Wang. Penyakit kamu udah sembuh total. Mulai sekarang nggak bakal pingsan lagi. Beneran? Papa kapan pernah bohong sama kamu? Berarti aku mau sama Papa Mama selamanya. Nona Su, ada masalah. Di desa Mang ada yang mati. Kok bisa ada yang mati? Aku juga nggak ngerti. Tiba-tiba beberapa orang tumbang kejang-kejang, mulut berbus. Aku ke sana sekarang. Aku ikut. Wan, kamu diem di rumah ya. Tunggu Papa Mama pulang. Tuan Lin? Ya jelas, gimana lagi? Maling teriak maling lah. Lo bilang siapa yang maling teriak maling? Bukannya itu emang rencana keluarga Subiar, dapat tanah desa Mang. Sengaja bikin sandiwara. Perusahaan Su kita mau ambil tanah, pakai cara yang resmi dan benar. Nggak kayak grup Qiangsheng kalian yang licik. Udah ada yang mati, masih aja ngeyel. Iya, dia yang hancurin rumah kita. Kalian tuh masih punya nggak sih hukum? Kita kan udah setuju buat direlokasi. Masih aja ngejar-ngejar kita. Dari tadi pagi udah kebaring di sini, gue bakal bikin kalian bayar pakai nyawa. Ini nggak ada hubungannya sama kita sama sekali. Siapa yang percaya sih? Haha. Chen Haoran, ini ulah kamu kan? Jangan asal nuduh ya. Ini kan tanah keluarga Su kamu. Terus hubungannya sama aku apa? Biarin kamu hidup 3 hari lagi. Kamu emang cari mati. Hari ini yang mati itu kamu. Begitu Guru Chu datang,
Tahu kamu pakai ilmu hitam nyiksa orang, pasti bakal dia cincang kamu. Guru Chu, kamu kenal dia. Hahaha. Ya, iyalah. Guru Chu itu sahabat baik gue. Aku pernah dengar nama Guru Chu. Katanya orangnya masih muda. Tapi cuma modal ilmu Feng Shui, udah bisa bikin keluarga yang jatuh, jadi keluarga terkenal di Jiangcheng, bahkan keluarga Chen aja hormat sama dia. Kalau dia beneran dengerin omongan Chen Haoran, Tenang aja, dia nggak sebodoh itu. Tapi trik pinjam tangan buat bunuh orang ini. Bikin gue kesel banget. Dasar bocah sombong. Kok bisa kamu sekuat ini? Omli. Gak tahu diri. Ah! Guru Chu udah datang, hahaha. Hari matimu udah tiba. Guru Chu, saya udah nunggu dari tadi. Saya Chen Haoran. Salam hormat buat Guru Chu. Mohon Guru Chu turun tangan. Bunuh orang jahat, pengguna ilmu hitam ini. Guru Chu, kenapa malah mukul aku? Yang pakai ilmu hitam nyiksa orang itu dia. Kamu bilang dia pakai ilmu hitam. Betul, saya lihat sendiri. Mohon Guru Chu bertindak. Basmi orang jahat ini di tempat. Ngawar! Jelas-jelas kalian yang mau jelekin orang. Bai Ge bisa jadi saksi. Kalau nggak ada Tuan Lin, tadi aku udah mati. Aku ini orang tahu. Masa iya aku muter balikin fakta? Kalian lindungin orang jahat. Niat kalian benar-benar keji. Ngaku orang tahu. Kamu tuh nggak pantas. Guru Chu, jangan dengerin omongan mereka. Aku jamin pakai nama baik keluarga Chen, dia emang pengguna ilmu hitam. Mohon Guru Chu bertindak, biar Jiangcheng balik aman sentosa. Bangsat, kalau adik seperguruanku ini kultivator sesat. Terus aku apa dong? Adik seperguruan. Tuan Chu, anak ni masa jadi adik seperguruan Tuan. Apa Tuan salah kenal? Berani-beraninya. Aku sama adik seperguruan itu kayak saudara kandung. Masa kalian orang kecil kayak gini bisa memecah belah kami? Hah, Lin Xuan memberi salam ke senior. Haha, adik. Lama nggak ketemu ya. Tuan Chu ini, bahkan keluarga Chen, saja hormat setengah mati. Ternyata seniornya Lin Xuan. masa sih kamu bisa? Jadi adik seperguruan Tuan Chu, kamu tuh nggak Adik seperguruanku. Chu Tian, bukan urusanmu mau ngecap sana-sini. Pakai ilmu sesat nyakitin orang. Masih mau nuduh Lin Xuanji. Kamu tuh kayaknya kepanjangan umur ya? Tuan Chu, aku sadar salah. Minta tolong lihat susahnya jalur kultivasi. Ampuni nyawa aku. Kultivator sesat kayak kamu. Ketemu satu, aku bunuh satu. Guruku itu, Kui Rong Xiangren. Kalau kamu bunuh aku, dia pasti nggak bakal diam aja. Kui Rong Shangren, Zhao Kui Rong. Kok kamu tahu? Nama guru aku. Hah, kakak senior Lin, tolong omongin baik-baik ke guru, ampunin aku nggak seharusnya turun gunung diam-diam, pakai feng shui ngubah nasib orang buat cari duit. Aku sadar salah. Adik, peraturan ya, peraturan. Mulai sekarang, kamu diusir dari Tian Xuanzong. Cepat pergi sana. Nggak nyangka udah bertahun-tahun, orang itu masih aja nggak mau berubah. Zhao Kui Rong. Kebetulan aku juga lagi nyari dia. Nggak nyangka kamu muridnya. Kamu cari guruku buat apa? Persihin. Gerakan formasi Yinsha mulai. Hari ini aku rela buang semua kultivasiku, biar kalian ngerasain akibatnya. Ilmu murahan. Hah? Ini kan formasi Yinsha 9 neraka yang diwariskan guruku. Mana mungkin kamu bisa pecahin semudah ini? Formasi Zhao Kurong. Berani-beraninya disebut formasi di depanku. Mereka kabur? Kebetulan, pakai mereka buat narik Zhao Kurong keluar.
Sekarang aku bahkan gak punya kualifikasi buat deketin dia. Dulu aku masih berani bermimpi, bisa bersatu sama dia. Bener-bener konyol. Ternyata Cutian itu kakak seperguruan Lin Xuan. Sialan. Tuan Muda Chen, nggak usah marah. Guruku lagi, ada di bawah ngarai ini. Berani juga ngejar ke sini? Ini bakal jadi kuburan kalian. Cuma modal guru loh, yang sembunyi di bawah tanah nggak berani muncul. Ini tanah yang dulu diperebutin kakakku sama keluarga Chen. Hah, Sayangnya kakak lo nggak tahu diri, maksa banget mau pertahanin. Sekarang dia udah mati. Tanah ini udah jadi milik keluarga Chen. Di bawah sini. Urat naga, aliran energi tanah ini bocor. Punggung gunung melilingi, aliran air tersembunyi. Seharusnya ini, tanah sakral yang ngumpulin energi dan nyuburin orang. Tapi sekarang energi tanahnya kebalik. Urat, spiritualnya kering. Energi jahat masuk ke balik. Jelas-jelas udah diubah jadi urat yin. Terus kenapa? Kalian pakai ilmu feng shui jahat. Buat nyiksa rakyat. Ubah urat naga. Jadi urat yin. Secara diam-diam. Hari ini aku tebas kalian. Murid dengan hormat menjemput guru keluar dari pengasingan. Cutian, ternyata lo masih aja nggak bisa lepas. Murid Li Xuanji. Dengan hormat menyambut guru keluar, Seitin Tokurapedan. Junior Chen Haoran, menghadap sesepuh Kurong, mohon sesepuh berkenan membela junior. Cutian, udah bertahun-tahun nggak ketemu? Lo masih aja pura-pura suci kayak gini. Yao Kurong. Guru cuma ngusir lo dari aliran, nggak pernah nyabut kekuatan lo. Lo nggak nyesel. Malah makin keterlaluan. Hari ini, aku nggak bisa biarin lo hidup. Hahaha. Bertahun-tahun ini, aku mengolah nadi naga. Kekuatanku sekarang udah beda banget dari dulu. Kamu juga bukan lawanku. Ya udah coba aja. Berapa banyak kemajuanmu selama ini? Cuma segini doang. Lin Xuan, apa Master Chu bisa lawan dia? Dulu di gunung. Ilmu Zhao Kurong. Itu diajari sama kakak senior. Ling Xuan. Zaman sekarang udah beda. Nanti setelah Kurong Shangren. Beresin dia, yang mati berikutnya itu kamu. Kalau kakak senior nggak kuat. Aku pasti turun tangan beresin, sisanya. Tapi, kakak seniorku udah kultivasi puluhan tahun. Zhao Kurong itu mah apaan? Dasar bocah sombong. Kurong Shangren, kalah. Sekarang baru takut. Giliran kamu berikutnya. Kenapa kekuatanmu sekuat ini? Kamu pikir cuma karena nguasain satu nadi naga. Udah bisa jadi besar. Mati lo. Chu Tian. Kamu beneran mau habisin semua orang? Hari ini aku gantiin guru buat bersihin pintu gerbang. Itu udah sepantasnya. Kamu pikir cuma modal ilmu receh kayak gini? Bisa nahan aku? Masih ada kartu apa lagi? Keluarin aja. Ini semua karena kamu maksa aku. Hari ini aku bikin nadi yin ini. Meledak total. Energi jahat kebalik arah. 100 lidi sekitar jadi tandus. Seluruh kota Jiangcheng bakal jadi dunia hantu. Jiangcheng, jutaan orang tinggal di sini. Enggak cuma itu.
Di bawah nadi yin ini, masih ada naga yin yang ditindih. Bentar lagi mau jadi naga. Aku pengen lihat kamu cutian. Apa sanggup nahan? Hahaha. Ling Xuan. Chu Tie. Kalian berdua hari ini bakal mati di sini. Cuma cacing kecil doang. Ling Xuan, dulu aku pernah minta kamu buat belain guru. Kamu pura-pura enggak lihat ya? Hari ini nunggu ular naga iblis muncul. Yang pertama, aku bunuh kamu. Cao Korong. Kamu benar-benar udah gila. Aku udah gila dari dulu. Hahaha. Sejak kalian ngusir aku dari sekte, aku udah bersumpah. Suatu hari nanti, Aku bakal bikin seluruh sekte Tiangshuan berlutut di bawah kakiku. Monster yang menyeramkan banget. Hahaha. Tenang, Kak. Binatang ini serahin ke aku. Aku yang segel nadi iblisnya. Hari ini aku bangkit lagi. Pertama-tama pakai kamu buat pembuka. Terus telan habis jutaan arwah kota Jiang. Ular, kepanjangan. Omongannya gede banget. Semut, Mati lo. Binatang terkutuk. Awas. Ling Xuan, hari ini hari matimu. Semut, kamu bikin aku marah. ular kepanjangan. Berani-beraninya gonggong di depanku. Hari ini bikin lo hancur lebur? Enggak. Mustahil. Ini kan ular naga iblis yang mau jadi naga. Dia bisa bunuh cuma sekali serangan. Adik. Adik, kekuatanmu sekarang lebih kuat dari kakak. Hah, kamu benar-benar bikin aku kaget. Tapi, ini belum hadiah yang aku kasih ke kalian. Kebenciannya pekat banget. Ini aku tempat dari 999 arwah orang yang mati penuh dendam. Panggil ular naga iblis, jadi naga. Ular naga iblis jadi naga. Chu Tian, Lin Xuan, hari ini kalian, bahkan seluruh sekte Tiangshuan berkumpul, juga nggak akan bisa goyangin dia sedikit pun. Ling Xuan, kamu masih bermimpi bikin aku sujud di depan makam istri matimu buat ngaku salah. Besok itu hari meninggalnya Su Bingxue. Hari ini aja, hari mati lo. Cuma ulah kecil. Berani-beraninya pamer di depanku. Semok, lo berani nyakitin aku. Lo bakal jadi korban pertama. Sebelum aku jadi naga, Lo? Kurang aja. Hari ini biar aku kasih lihat. Apa itu naga beneran? Hah, cuma bayangan palsu dari energi. Mimpi aja mau disamain sama naga asli. Mati lo.
Saudara seperguruan, kekuatan lo sekarang lebih kuat dari kakak. Enggak. Ini mustahil. Dia monster asli. Sampai naganya aja bisa ditebak. Cuma segini doang kekuatan lo. Demi beraninya mau makan aku? Mau bikin aku mati? Nggak segampang itu. En. Jiwaku udah masuk ke tubuhnya. Biar bisa lahir ulang lewat badan orang lain. Lo nggak akan bisa bunuh aku. Hahaha. Mati. Pengkhianat perguruan. Mati. Saudara seperguruan. Tenang, sekarang aku nggak bunuh lo. Aku tunggu sampai besok biar lo sujud minta maaf ke Bing Sui dulu baru mati. Biar aku sujud ke orang mati. Lo pikir keluarga Chen aku udah habis semua apa? Jimat cuma bisa nahan sementara. Kalau dipaksa dicabut, rohnya bakal ikut robek. Biar aku coba. Saudara seperguruan, gimana? Aku udah kunci jiwanya pakai jarum emas, tapi kalau nggak dibasmi tuntas, cepat atau lambat bakal nyerang balik. Nanti nggak cuma pingsan doang. Ada cara buat basmi tuntas nggak? Caranya ada satu. Apa? Jiwa naga iblis itu benda paling yin, sedangkan kakak punya tubuh dewa perang. Yang paling kuat, yin dan yang menyatu. Baru bisa dibasmi tuntas. Apa? Adik tingkah. Pul. Cuma ini satu-satunya cara. Hanya energi yangmu yang bisa sepenuhnya memurnikan intisari naga iblis. Cara lain, itu cuma bikin nyawa kakak ipar melayang. Kalian keluar dulu. Kah, jaga kesehatan ya. Naga itu doyan cabul. Jadi, Berani kamu. Omi, mama aku nggak apa-apa kan? mama kamu nggak apa-apa. Tapi kamu nggak boleh ganggu papa mama ya. Papa mama, lagi mau bikinin aku adik ya? Lin Xuan, kita kayak gini? Nggak terlalu nggak enak sama kakak ya? Hari ini aku bakal jelasin ke Bing Sue. Aku juga bakal bilang ke dia. Biar kamu nikah sama aku. Kamu ngomong apa? Aku mau tanggung jawab sama kamu. Kecuali kamu nggak mau nikah sama aku. Kalau gitu anggap aja. Aku nggak ngomong. Ping Yu. Kamu juga nggak mau kan Wan Wan? Punya ibu tiri. Berani kamu. Papa mama, udah selesai bikinin adik. Aku boleh masuk belum? Ini semua salah kamu? Masuklah Wan Wan. Adiknya mana? Anak ini ngomong ngawur aja. Mana, mungkin secepat itu ada adik. Aku mau beli bunga dulu. Bing Sue waktu hidup paling suka bunga anyelir. Lin Xuan,
Bukannya kamu nyuruh aku bersujud di depan istri matimu itu. Aku udah sampai. Telat datangnya. Aku bakal bikin perempuan dan anakmu turun nemuin istri matimu itu. Cari mati. Wan Wan, jangan takut. Papa sebentar lagi datang. Mama, aku nggak takut. Papa pasti datang lawan orang jahat. Lawan orang jahat? Hari ini hari kematian keluarga kalian. Justru aku yang mau lihat siapa yang mati. Papa. Ke sini, terima aja lo. Ah! Ma, lepasin Ma. Lin Xuan, lo berlutut. Kalau enggak, gue cekik dia. Gue suruh lo berlutut. Lo tuh pantas gak sih? Ya udah, lo siap-siap aja nguburin dia. Yah, keren banget sih. Wan Wan, cari mama dulu ya. Berlutut. Sujud. Ling Xuan, bokap gue bentar lagi keluar dari pengasingan. Dia nggak bakal ngelepasin lo. Matilah. Siapa yang berani bunuh anak gue? Ya, tolong gue. Datang sendiri, bagus. Gak usah buang waktu gue ke sana. Dulu cuma mantu numpang di keluarga Su, sekarang udah naik pangkat gitu. Sudahlah, hari ini gue Antarin lo langsung ketemu Su Bingshui. Lo tuh gak pantas nyebut nama istri gue. Hari ini gue gak cuma bunuh anak lo, tapi utang lama baru sekalian dilunasin. Ya, cepat bunuh orang ini. Cuma segini doang kekuatannya. Berani juga ngaku suci. Hah? Nggak mungkin. Bokap gue kan pendekar suci. Lo sebenarnya di level apa sih? Gimana mungkin gue nggak bisa nahan satu serangan pun? Pendekar suci. Di depan gue. Cuma kayak semut. Gua nggak percaya. Hunker. Kekuatan yin yang pun nggak bisa ngelawan lo. Loh, Pendekar dewa terakhir di negara Xia. udah muncul 1000 tahun yang lalu. Keluarga Chen gue. Kok bisa nyentuh seorang pendekar dewa? Belutut. Atau mati. gue berlutut, gue berlutut. Dulu gue buta sama harta. Maksa lo nyerahin tanah naga itu. Gue salah. Pendekar Dewa Lin, kami udah berlutut. Udah sujud. Oh, tolonglah. Lepasin kami berdua, ayah dan anak. Lepasin kalian. Aku mau kalian turun. Langsung minta maaf ke Bingshu. Mama, kenapa Mama nangis? Gak apa-apa. Mama cuma senang. Kak, kita udah balas dendam buat kamu, Wan Wan. Berlutut. Karena di depan kamu ini, panggil Mama. Mama, Bingshu. Orang-orang yang nyakitin kamu. Udah aku kirim ke bawah semua. Tenang aja. Kedepannya aku bakal jagain Wan Wan. Sama Bingyu juga.